Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Nah, ini ada informasi yang akan saya sampaikan ya, terutama ke depannya ini akan sangat mempermudah Bapak Ibu guru untuk memenuhi segala bentuk persyaratan untuk pencairan tunjangan profesi gurunya. Saya belum berbicara terkait apakah nanti akan lancar pencairannya setelah mengikuti persyaratan ini, tapi setidaknya yang harus Bapak Ibu lakukan kalau mau memenuhi pencairan tunjangan profesi gurunya, maka mau nggak mau harus mengikuti peraturan yang telah diterbitkan beberapa hari yang lalu. Nah, ini sangat penting ya, karena banyak guru ya yang saat ini tidak cair tunjangan profesi gurunya untuk yang triwulan 1 maupun triwulan 2, meskipun SKTP-nya itu sudah terbit, ternyata ada syarat-syarat yang belum dipenuhi. Nah, sayangnya itu tidak diberikan ya, mungkin tidak dikasih tahu ya kepada para Bapak Ibu guru ya, sehingga Bapak Ibu guru kesulitan untuk mengetahui hal tersebut. Nah, oleh karena itu, saya harap Bapak Ibu bisa menyaksikan ini video ini sampai full, biar nanti tidak salah paham. Bapak Ibu guru juga bisa men-share-nya ke teman-temannya yang lain. Nah, jadi yang melatar belakangi regulasi ini itu adalah pada Permendikbud nomor 11 tahun 2025 itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 yang sebelumnya juga merupakan direvisi ya dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Seperti itu. Di mana peraturan ini itu mengatur beban kerja guru baik untuk guru kelas, mata pelajaran maupun guru BK ya. Nah, aturan yang lama yang tidak berubah itu adalah berkaitan dengan total jam kerja guru, yaitu yang tidak berubah dulu ya. Jadi ada 37 jam, 5 ya per minggu atau 37,5 jam reguler ya, setara dengan para pegawai yang lainnya. Nah, di mana 1 jam itu kan 60 menit ya, bukan jam tatap muka pelajaran yang biasanya 35 sampai 45 menit. Nah, beban kerja ya, komponen beban kerja itu adalah uh, beban kerja guru terbagi dalam beberapa 5 kategori yang dikenal sebagai 5L ya. Nah, tapi yang perlu juga diketahui bahwa ada tugas tambahan utama yang dibebankan kepada Bapak Ibu guru ya. Dalam hal ini adalah wakil kepala sekolah, kemudian ketua program keahlian, kepala lab, perpustakaan maupun pembimbingan khusus. Jadi ini itu akan diekuivalensi atau akan diakumulatif ya menjadi 12 jam tatap muka ya, seperti itu. Nah, ekuivalensinya itu adalah 6 jam tatap muka. Nah, perubahan baru yaitu pembimbingan kini termasuk kurikuler dan ekstrakurikuler. Itu sekarang sudah bisa dihitung Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti di sini di slide berikutnya akan saya sebutkan secara singkat ekuivalensinya dari berbagai macam aktivitas atau kegiatan. Nah, peran guru wali itu diperkenankan dan juga wajib kecuali BK dan kepala sekolah. Nah, guru wali itu 2 jam tatap muka, bukan sebagai tugas tambahan, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk komponen beban kerja 5N, itu yang masih tetap, Bapak Ibu, itu adalah merencanakan pembelajaran dan pembimbingan, kemudian melaksanakan pembelajaran pembimbingan, kemudian menilai hasil pembelajaran pembimbingan, kemudian membimbing dan melatih peserta didik, dan yang kelima itu adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok. Nah, jam tatap muka itu minimal 24 jam dan maksimalnya itu adalah 40 jam tatap muka per minggu. Nah, ini berlaku untuk guru kelas maupun mata pelajaran. Nah, jika kurang dari 24 jam atau lebih dari 40 jam tatap muka, data tidak akan valid di sistem info GTK Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian yang saya curigai ya, bahwa kenapa
tunjangan profesi Bapak Ibu guru itu pada akhirnya tidak dicairkan. Karena salah satunya itu ternyata diindikasi dari kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan. Gitu. Nah, selama ini kan Bapak Ibu berkomitmen ya, atau mengklaim bahwa SKTP saya itu sudah terbit. Gitu. Ya. Nah, apakah terbitnya SKTP itu sudah secara otomatis sudah memenuhi persyaratan? Nah, itu karena yang dibaca itu adalah sistem, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sistem bisa saja bahwa sistem yang Anda isi itu kemudian ketika sampai di pusat itu bisa saja mungkin berubah gitu. Makanya beberapa hari yang lalu itu ada informasi bahwa Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupdate datanya di Dapodik, ya. Tetapi ternyata banyak guru-guru yang tidak melakukan itu. Ya, mungkin karena tidak mendapatkan informasi dari YouTube saya atau dan lain sebagainya. Padahal itu waktu itu dibuka ya. Dan Bapak Ibu diperkenankan khususnya ya untuk guru-guru yang triwulan 1 maupun triwulan 2-nya meskipun SKTP-nya sudah terbit itu diharapkan untuk mengupdate datanya. Tapi kenyataannya ya itulah, saya tidak tahu. Saya angkat tangan kalau urusan yang itu ya. Nah, padahal itu sudah saya informasikan dan pihak pusat itu sudah membuka kunci Dapodik tersebut. Nah, sekarang sudah ditutup. Jadi pasti mungkin Bapak Ibu kecewa ya akan hal tersebut. Ya, jadi penting bahwa kita harus lebih tanggap terhadap informasi yang ada gitu. Ya, bukan hanya sekedar berkomentar hoax dan lain sebagainya. Itu adalah hak Bapak Ibu ya, tetapi pada akhirnya itu berdampak pada Bapak Ibu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah tugas tambahan lain ya, TTL baru ya. Jadi contoh misalnya bukan guru ya, guru BK yang bukan merupakan menggunakan jam tatap muka itu tetap berdasarkan rombong belajar ya, minimal 5 rombongan belajar per tahun. Nah, tugas tambahan utama, tugas tambahan seperti misalnya wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, unit produksi, atau pembimbingan khusus, itu disebut sebagai tugas tambahan utama. Nah, sedangkan untuk tugas tambahan yang lain, yang baru, itu koordinator pembelajaran berbasis proyek, ya. Satgas Perlindungan PTK, dalam hal ini adalah ketua 2 jam tatap muka, anggotanya itu 1 jam tatap muka. Jadi kalau bertindak sebagai ketua itu 2 jam tatap muka, sedangkan kalau bertindak sebagai anggota itu 1 jam tatap muka. Dianggap seperti itu. Nah, sedangkan untuk panitia kegiatan minimal 2 bulan itu 1 jam tatap muka. Sedangkan untuk instruktur nasional itu 1 jam tatap muka per program. Tetapi ini tergantung dari wilayahnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu instruktur misalnya hanya kabupaten, itu berbeda dengan yang nasional. Semacam itu. Jadi kalau yang kabupaten tentunya lebih rendah ya dibandingkan yang nasional. Kalau nasional lebih tinggi. Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Jadi itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 tersebut. Nah, kemudian tugas tambahan lainnya itu peserta KKG atau MGMP atau MKKS itu ekuivalensinya itu 1 jam tatap muka per semester. Jadi Bapak Ibu hanya 1 semester dianggap 1 jam. Kemudian koordinator kelompok kerja itu 1 jam tatap muka. Pengurus organisasi masyarakat non politik itu 1 jam. Ini penting Bapak Ibu karena kalau untuk yang organisasi masyarakat Bapak Ibu pasti dapat ya. Bapak Ibu pasti dapat. Misalnya Bapak Ibu menjadi ketua ataupun anggota PKK misalnya di lingkungan tempat tinggalnya atau menjadi ketua RW, RT. Nah, itu Bapak Ibu pasti dapat ini. Ya, jadi tapi Bapak Ibu itu harus dibuktikan dengan SK. Ya, tidak bisa hanya serta-merta menyatakan bahwa saya ibu PKK ataupun saya adalah ketua RT ataupun wakil ketua RT, RW, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Harus ada SK-nya Bapak Ibu. Dan pengurus lembaga pemerintah non-struktural itu dihitung 1 jam tatap muka. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya itu adalah sebenarnya apa sih perubahannya? Jadi tujuan perubahannya itu tentunya ini disesuaikan Bapak Ibu dengan kebutuhan pendidikan yang dinamis dengan saat ini. Nah, saat ini itu kan
banyak teman-teman guru itu mengeluhkan akan kesulitan mendapatkan 24 jam pelajaran tersebut ya. Kemudian mendorong peran aktif guru di luar kegiatan pembelajaran rutin, menghargai kontribusi guru dalam kegiatan non-institusional, serta meningkatkan kesejahteraan administratif guru dengan sistem ekuivalensi yang adil dan lebih fleksibel. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa Permendikdasmen nomor 11 tahun 2005 itu menekankan bahwa profesi guru itu tidak lagi sebatas mengajar di kelas. Jadi Bapak Ibu harus sudah mengurangi jam mengajarnya di kelas. Karena kalau jam mengajar itu kan, itu sudah pasti Bapak Ibu akan dapatkan kan. Bapak Ibu bisa menghitung bahwa dalam satu semester itu saya total berapa jam sih, seperti itu. Nah, tetapi mencangkup pembinaan karakter, kemudian penguatan profil pelajar Pancasila, dan partisipasi aktif di lingkungan sekolah dan masyarakat, perubahan ini memberikan ruang bagi guru untuk berkembang, berkontribusi, dan dihargai secara administratif tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Nah, dari sini itu banyak juga yang bertanya bahwa, nah kalau melakukan kegiatan kapan mengajarnya? Jadi pintar-pintarnya Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu itu adalah belum memenuhi jam mengajar 24 jam itu, maka salah satu caranya adalah dengan mengambil salah satu kegiatan atau lebih dari satu kegiatan yang tertera di dalam Permendikdasmen nomor 11 itu. Karena kalau jam mengajar itu kan sudah pasti seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal menghitung saja kekurangannya. Tapi kalau misalnya sudah didapatkan, ya nggak perlu harus juga memaksakan untuk dengan tugas tambahan tersebut, seperti itu. Jadi ya silakan Bapak Ibu bicarakan dengan tim, dengan kepala sekolahnya bagaimana merancang ini ke depannya biar nanti lebih fleksibel, lebih adil untuk semua guru. Oke, sampai sekian dulu Bapak Ibu guru, nanti akan saya berikan informasi yang lain. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.